Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rana Zahra. Saya dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah dari Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Saya akan memaparkan sebuah materi berjudul hubungan hukum dan kekuasaan. Dalam kehidupan masyarakat, kekuasaan mempunyai arti penting bagi hukum, karena kekuasaan bukan hanya merupakan instrumen pembentukan hukum atau lawmaking, tapi juga merupakan instrumen penegakan hukum atau law enforcement. Pembentukan hukum, khususnya undang-undang, dilakukan melalui mekanisme kekuasaan politik dalam lembaga legislatif, di mana kepentingan-kepentingan kelompok masyarakat yang saling bertentangan diupayakan untuk dikompromikan guna menghasilkan satu rumusan kaidah-kaidah hukum yang dapat diterima semua pihak. Pola hubungan hukum dan kekuasaan ada dua macam. Pertama, hukum adalah kekuasaan itu sendiri. Dari sudut kekuasaan, aturan-aturan hukum yang tertuang dalam konstitusi suatu negara merupakan deskripsi struktur kekuasaan yang terdapat dalam negara tersebut dan hubungan-hubungan kekuasaan di antara lembaga-lembaga negara. Dengan demikian, aturan-aturan hukum yang termuat dalam Undang-Undang Dasar atau Undang-Undang 1945 merupakan deskripsi struktur kekuasaan. Ketatanegaraan Indonesia dan hubungan-hubungan kekuasaan antara lembaga-lembaga negara, struktur kekuasaan menurut Undang-Undang 1945 menempatkan MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam hierarki kekuasaan tertinggi. Hierarki kekuasaan di bawah MPR adalah kekuasaan lembaga-lembaga tinggi negara, yaitu Presiden, DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat, DPA atau Dewan Pertimbangan Agung, MA Mahkamah Agung, dan BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan. Undang-Undang 1945 juga mendeskripsikan struktur kekuasaan pusat dan daerah. Kekuasaan fisik adalah kekuasaan yang mengandalkan diri pada kekerasan atau paksaan untuk memaksa ketaatan masyarakat kepada aturan hukum yang berlaku, dan bila melanggar akan dikenakan sanksi hukum kekuasaan. Dalam lingkup kebijakan publik, khususnya kebijakan hukum atau legal polisi, atau menetapkan batasan-batasan tindakan bagi seseorang atau sekelompok orang berkaitan dengan yang dilarang maupun yang dianjurkan, yang disertai dengan sanksi hukum tertentu. Ada tiga bentuk manifestasi hubungan hukum dan kekuasaan dalam konteks ini. Pertama, hukum tunduk kepada kekuasaan. Maksudnya, hukum bukan hanya menjadi subordinasi kekuasaan, tapi juga sering menjadi alat kekuasaan. Dengan kata lain, kekuasaan memiliki supremasi terhadap hukum. Kedua, kekuasaan tunduk kepada hukum, artinya kekuasaan berada di bawah hukum dan hukum yang menentukan eksistensi kekuasaan. Dalam pemikiran hukum, tunduknya kekuasaan kepada hukum merupakan konsep dasar dalam penyelenggaraan ketatanegaraan. Ketiga, ada hubungan timbal balik atau simbiotik antara hukum dan kekuasaan. Dalam hal ini, hubungan hukum dan kekuasaan tidak bersifat dominatif, di mana yang satu dominan atau menjadi faktor determinan terhadap yang lain, tapi hubungan pengaruh mempengaruhi yang bersifat fungsional, artinya hubungan itu dilihat dari sudut fungsi-fungsi tertentu dan dapat dijalankan di antara keduanya. Baik, itulah sedikit video pembahasan tentang hubungan kekuasaan dan hukum. Dan sebelum saya mengakhiri video ini, saya akan mempromosikan sedikit tentang kampus saya. Pendaftaran mahasiswa baru 2023-2024 telah dibuka. Bagi kamu yang ingin mendaftar ke UINSI, kamu dapat mengikuti 3 jalur seleksi masuk. Jalur berupa SPAN berupa nilai rapor, UMPTKIN, dan jalur UMAN berupa seleksi tes. Bagi kamu yang ingin mendaftar secara online, kamu dapat langsung datang ke counter pendaftaran sesuai alamat di bio ya. Jika kamu ingin mendaftar secara online, kamu dapat membuka web pendaftaran pmbuinsi.com.id. Ada juga loh buat kamu yang mau daftar S2 Magister. Jangan lupa kepoin Instagram UINSI ya. Bye bye, see you.